Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya sekarang ini? Kami harapkan kiranya semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Tuhan baik di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Baiklah, kita akan mulai acara kita, yaitu kita akan nyanyikan dulu nyanyian pujian yang mengatakan kunaikan syukur padamu. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Puji Tuhan. Pada malam hari ini teks yang akan saya baca yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Dalam firman Allah sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Baik, kita akan nyanyikan kembali dalam pujian yang mengatakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha
dalam surga, kami mengucap syukur sekali lagi di hadapan Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, dan pada saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi remat dalam kehidupan kami, di mana kami akan tetap mengucap syukur selalu di hadapan-Mu Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga. Bagian ini kami serahkan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan juga selamat pagi buat semuanya. Amin. Tadi kita sudah dengarkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Dan pokok pembicaraan kita pada pagi ini sesuai dengan teks, yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur itu kedengarannya mudah, ya. Dan banyak orang merasa kalau mengucap syukur itu kalau sehat, Dapat berkat. kalau ada berkat, ya. Kadang-kadang memang kita membatasinya di situ. Tetapi sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kita, tadi sudah dibaca, mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Kalau kita sakit mungkin juga kita tetap harus mengucap syukur, ya. Kita dalam kekurangan juga kita perlu mengucap syukur. Di situ iman kita dipacu, ya, untuk kembali tetap percaya kepada Tuhan. Ya, saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara pada pagi ini semua kita mempunyai paling sedikit satu alasan yang bisa kita pakai untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Paling sedikit satu. Jadi dalam satu minggu ini tidak ada alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, mengucap syukur itu bukan saja kalau keadaan baik tadi kan, keadaan buruk pun juga bisa. Berarti semua kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Itu sebabnya mari saudara-saudara, kita mau belajar sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, setiap waktu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita patut mengucap syukur. Nah, sekali lagi saya percaya bahwa dalam minggu ini semua saudara, Bapak Ibu pasti sudah mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Ya, pertolongan Tuhan. Dengan itulah kita bisa mengucap syukur juga, ya. Mungkin kita mempunyai, saudara masing-masing punya alasan sendiri-sendiri untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Mungkin semua kita tidak sama, pengalaman kita berbeda-beda, tapi semua apa yang kita alami dalam kehidupan kita bisa kita jadikan alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam minggu ini atau katakanlah kemarin, kami berdua tentunya punya alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apa itu, ya? Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Bahkan dalam setiap pelayanan atau apapun yang kami kerjakan, selalu ada banyak pertolongan Tuhan. Dan teristimewa hari ini atau kemarin kami juga sudah tambahkan Tuhan dalam pernikahan kami, hari ulang tahun pernikahan kami. Ini luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, keluarga, saya dan suami. Sehingga sampai saat ini pun kami masih berada dalam keadaan sehat. 40 tahun. Ya, 40 tahun. 40 tahun. Coba, itu bukan waktu yang sedikit. Sebagian ada yang belum lahir, termasuk yang ada di sana. Luar biasa. 40 tahun. Kita bisa sampai berapa tahun, ya? Ya. 10 tahun lagi baru bisa Haleluya. pernikahan emas, ya. Puji Tuhan. Semua kita kembalikan kepada Tuhan. Amin, amin. Apapun alasan pengucapan syukur kita kepada Tuhan harus muncul dari dasar hati yang paling tulus. Amin. Betul, ya? Betul. Sebab Tuhan lihat hati kita mengucap syukur di
kita berterima kasih kepada Tuhan itu harus keluar dari dasar hati yang paling tulus dalam kehidupan kita. Jadi kita belajarlah untuk mengucap syukur betul-betul dari hati yang paling dalam, yang paling tulus. Apa yang menyebabkan kita harus bersyukur dari dasar hati yang paling tulus, yang paling dalam? Nah, ini yang perlu kita sadari ya, kita renungkan. Kita sadari sebenarnya alasan ini adalah kesadaran yang mendalam bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita punya, ya, termasuk Napas, ya, kesehatan, dan segalanya, ya, yang kita miliki, yang dianugerahkan kepada kita itu semua oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Kalau di luar daripada itu, kita melihat memang ada orang-orang yang bisa sukses tanpa Tuhan, tetapi sudah tahu bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu melebihi segalanya. Amin. Mari kita tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan dari dasar hati yang paling dalam, karena itulah kesadaran kita ya sebagai anak-anak Tuhan bahwa segala yang kita punya, segala yang kita miliki, segala yang dipercayakan Tuhan, semua adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Bagi kita itu sebuah alasan yang luar biasa untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, bersyukur. Sehingga waktu kalau kita rajin bersyukur, berterima kasih, kesombongan itu akan runtuh dari kehidupan kita. Orang tidak akan menjadi sombong kalau dia selalu mau mengucap syukur, mau berterima kasih, ya. Kadang-kadang mengucap syukur juga bukan hanya kepada Tuhan, ya, kepada sesama kita juga, karena kita saling tolong menolong, bantu membantu satu dengan yang lain. Kalau kita dapat hidup hanya karena anugerah Tuhan, kalau kita bisa hidup oleh karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi hidup kita, lalu apa sebenarnya yang harus kita lakukan dengan hidup ini? Apa yang harus kita perbuat dengan kehidupan ini? Nah, seperti bisa baca kepada kita dalam Roma 12 ayat 1. Ya, Roma 12 ayat 1 mengatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan sudah jelas bagi kita, mengingatkan kita kalau kita hidup karena anugerah Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Persembahkan hidup kita, bahkan firman Tuhan bilang tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Waktu kita bisa mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan, itulah ibadah kita yang sejati, kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita hidup oleh karena anugerah, apa yang harus kita lakukan? Berikan hidupmu kepada Tuhan. Karena hidupmu milik Tuhan, maka Dia anugerahkan apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Ya, biarlah mari kita tetap mempersembahkan kehidupan kita untuk Tuhan, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini adalah lagu tema Kita Tak Mengaku. Saya percaya bahwa saudara bisa ikut bersama menyanyi dengan kami. Kita akan nyanyikan satu kali dan rap satu kali. Pujian dan syukurku ku bawa kepadamu dengan senang hati ku persembahkan. Dan haleluya. Sadar bila Tuhan
Bapa di surga, Haleluya Bapa. inilah kehidupan kami semua. Amin Yesus. Kami yang ada di sini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Ya Tuhan. Kami memberikan hidup kami sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan. Amin, amin Bapa. Sebagai tanda pengucapan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Kamu pakai kehidupan kami semua setiap hari. Walaupun hanya kami ada di rumah, tapi biarlah kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami ada menjadi sebuah penyembahan bagi kemuliaan. Ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, ajarlah kami Terima kasih. untuk setiap hari, setiap saat bisa mengucap syukur. Amin, amin Bapa. Kami bersyukur hamba dan istri karena Tuhan juga sudah menambahkan usia pernikahan kami 40 tahun. Inilah alasan kami pada hari ini tetap mengucap syukur kepada Amin. tetap mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan. Kasih ya. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, Tuhan melawat mereka. Amin Yesus. Yang bimbang dipertetapkan, yang lemah Amin, dikuatkan amin oleh Bapa. Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak, Engkau yang mencukupi semua yang kami perlukan dari jemaat Haleluya, Tuhan. haleluya. Bukakan jalan-jalan Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Kasih ya. Biarlah situasi yang sulit ini segera berlalu. Amin Yesus. Mulai karena campur tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur. Biarlah Haleluya. iman kami tetap terpelihara Haleluya. dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan menyertai jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Amin, amin. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, Haleluya. kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan serta pimpinan daripada Roh Kudus Amin, amin. akan menyertai kami semua saat ini, seterusnya, sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Terpujilah akan nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingatkan bahwa kita nanti hari Kamis ada ibadah kenaikan. Saudara nanti bisa ikuti dan biarlah kenaikan Yesus ke surga memberikan dampak tersendiri bagi hidup kita. Tuhan memberkati semuanya.